Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Yudi Rijali Muslim dalam acara Editorial Talk kedaipena.com. Dan pada kesempatan kali ini kita telah bersama ahli hukum yaitu Dr. Bob Hasan SHMH. Dan seperti yang kita tahu bahwa Editorial Talk kedaipena.com ini diselenggarakan setiap 1 minggu sekali. Dan fokus untuk acara kali ini kita akan membahas tentang politik dan hukum serta isu-isu yang berkaitan dengan persoalan yang viral di tengah-tengah masyarakat kita. Dan tentu seperti yang tadi saya sampaikan, kita telah bersama Abangda Dr. Bob Hasan SHMH. Apa kabar Abang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita kabar baik dan telah juga bersama dengan kita semua musisi muda yang gemar dan terus menyuarakan tentang perlawanan dan perlindungan terhadap bumi kita. Ada Cikal, apa kabar Cikal? Alhamdulillah baik Bang Yud. Oke, nyanyi apa kita kali ini? Buat lagu pertama mungkin judulnya Atas Nama Cuan ya. Atas Nama Cuan nih? Atas Nama Cuan itu tentang waktu itu saya suka sepedaan, terus banyak sampah di mana-mana yang saya pikir ini kemana nih aktivisnya, apa harus apa cuma mementingkan uang saja itu kan, sampahnya berserakan di mana-mana. Dari saya sepedaan itu dari singgah dari tempat ke tempat lain kayak gitu kan. Misalnya kayak saya sepedaan terus ke danau, banyak sampah berserakan, terus tidak ada yang peduli kayak gitu. Karena saya langsung kepikiran ini kemana sih aktivis lingkungan ini. Oh, ini juga sebagai bagian daripada protes terhadap pemerintah mungkin atau pemangku kebijakan tentang lagu ini. Pemangku kebijakan. Oke, kita langsung aja. Cikal, Atas Nama Cuan. Silakan.
aktivis lingkung hati bungkam. Sebab kulihat sekarang aktivis lingkung hati bungkam atas nama cuan. Ini demi cuan, semua demi cuan. Terima kasih Cikal untuk lagu yang luar biasa sekali, telah menghibur kita semua. Langsung nih Bang, fokus terkait dengan persoalan negara kita. Seperti yang kita tahu bahwa tahun 2003 ini tahun politik Bang. 2023 ya. 2023 ini tahun politik. Artinya kita tahu beberapa tahun ke depan di 2024 konstelasi politik sudah mulai berjalan seperti itu. Nah, hal yang menjadi menarik di sini bahwa beberapa pekan terakhir partai penguasa PDIP gencar sekali membahas mengenai tentang sistem pemilu proporsional tertutup. Seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa saat ini sistem pemilu yang sebelum-sebelumnya dilakukan adalah proporsional terbuka. Seperti itu. Nah, menurut Abang gimana nih pendapatnya Bang terkait itu? Iya. Ya, mungkin sebelumnya saya ingin coba mencuplik tentang lagu tadi itu ya. Menarik Bang. Karena kalau kita berbicara alam semesta itu kan tidak lepas dari instrumen isi ya yang ada. Mungkin kalau kita tuangkan, aplikasikan makna lagu tadi itu lebih kepada alam semesta, bukit atau pegunungan dan sebagainya ya. Artinya sumber daya alam yang ada itu jangan sampai dirusak dengan atas nama keindahan atau kenyamanan ya kan, yang pada ujungnya cuan-cuan juga. Atas nama cuan, betul. Cuan itu kan untung ya kan. Kalau bahasa kitanya tuh untung. Cuan itu ya kan, ya, karena kalau cuan itu di Betawi itu udah untung namanya. Untung. Ya bukan lagi bahasa Cina, itu bahasa Betawi itu. Jadi bukan hanya uang berarti ya. Cuan itu untung. Untung itu banyak keuntungan itu bisa diambil. Misalkan sekarang dalam dunia politik itu bagian daripada instrumen. Artinya politik, hukum, sosial, budaya itu tidak boleh terpisah dan harus bersinergis. Karena itu adalah pemandangan alam semesta yang luar biasa yang tidak bisa salah satu sisi pun seperti politiknya dirusak. Ya, karena mungkin merasa lebih cocoknya begini, bentuknya harus begini gitu kan. Nah, artinya ya harusnya jangan atas nama hukum sebutlah, karena di MK itu kan hukum dunianya. Saya juga praktisi hukum gitu ya. Senang sekali kalau ada materi-materi tentang adanya uji material seperti judicial review yang ada di Mahkamah Konstitusi itu senang sebenarnya. Tetapi harus lihat juga dasarnya seperti apa ya. Kalau itu merusak intensitas daripada instrumen politik tadi itu, sehingga ya hukum dan yang lainnya akan terjadi kerusakan, kesinambungannya tidak ada, sustainable-nya tidak rusak jadinya. Atas nama ya untuk demokrasi lah, apa namanya lah sebutannya kan, kalau keindahan begitu tuh, atas nama demokrasi, kebersamaan, atau jangan sampai ada politik uang dan sebagainya kan gitu kan. Atas nama itu ya pada akhirnya ya keuntungannya adalah mungkin saya sih baru katakan mungkin, jangan ada ada yang menyatakan bahwa Bokasan itu menyatakan ini partai ini begini gitu, tidak. Mungkin juga partai tersebut mungkin ingin mengambil keuntungan, ngambil cuan gitu loh, karena partainya sudah besar dan sebagainya. Dan ini yang sudah barang pasti ya sangat kecil sekali peluang partai-partai yang satu digit di bawah, bahkan yang burem. Jadi pendaftaran kemarin itu menjadi sia-sia ya. Jadi akhirnya pemilu itu hanya sebatas kepada pemilihan presiden. Itu yang akhirnya ya tidak ada guna mendaftarkan partai politik ya. Akhirnya kan atas nama demokrasi jadi untung. Jadi partai cuma mau sendirian gitu kan, bisa gitu kan. Baik. Ada satu materi yang menarik Bang terkait dengan proporsional tertutup itu. Jadi dalam beberapa pertimbangannya si pemohon ini, bahwasannya dia mengatakan proporsional tertutup
proporsional terbuka lebih cenderung membuka peluang bagi orang-orang yang punya kuasa seperti itu secara figur, terus kemudian dia punya keuangan yang cukup, seperti itu. Sedangkan proporsional tertutup di sini, menurut pendapat mereka, itu lebih menyerahkan kepada keputusan partai. Ya nanti calonnya Seperti itu sama partai gimana? Calonnya dengan partai? Ya artinya kan calon yang dipilih oleh partai kan, yang tentunya yang punya keuangan juga cukup, figur yang besar juga untuk mendukung partai politik. Oh, oke. Iya kan itu. Nah berarti kan kemudian begini, ketika proporsional tertutup, menurut hemat mereka bahwa ini sistem kaderisasi di partainya akan menjadi semakin masif dan itu memang orang pilihan partai, seperti itu. Nah yang Pendapat Abang dipilih gimana partai itu, nanti jadi caleg itu tentunya kan yang akan mendukung partai, supaya dipilih. Partainya dipilih, kan juga proporsional tertutup kan milih partai. Proporsional terbuka milih orang, caleg. Ya otomatis kalau pilih caleg, pilih orang, pilih partai juga, namanya gitu loh. Oke. Nah, sebenarnya dari matematis ya, secara matematika, kalau proporsional terbuka, ketika seseorang atau masyarakat memilih seorang caleg, maka itu berefek kepada pilihannya kepada partai politik. Tetapi kalau tertutup, hanya cukup kepada partai politik, gitu loh. Jadi yang berkuasa di sini adalah partai politik, gitu loh. Nah, jadi kepentingan kelompok lagi kembali, gitu loh ya. Jadi bukan kepentingan umum. Nah kalau calegnya katakanlah punya uang tadi ya kan, dia adalah public figure dan sebagainya, dan dia tampil kepada masyarakat, ya kan, dia bersalaman dengan masyarakat. Yang diuntungkan partai politik apa masyarakat? Kan dua-duanya. Kalau terbuka kan begitu. Masyarakatnya diuntungkan, partai politiknya diuntungkan. Kenapa? Masyarakat bisa ketemu dengan caleg, menanam asa, menanam harapan kepada calegnya tadi itu. Namanya kan memilih wakil rakyat. Caleg itu kan calon legislatif. Legislatif itu wakilnya rakyat, bukan wakilnya partai politik, Pak. Nah, jadi proporsional terbuka itu mencari wakil rakyat, bukan mencari wakil parpol. Kalau proporsional tertutup mencari wakil parpol. Nah, nanti aspirasi masyarakat bagaimana caranya? Ke parpol. Kan begitu. Parpol itu nanti sekian orang, fraksi dan sebagainya segala macam. Jadi perorangan caleg itu tidak akan memperjuangkan rakyat secara individual, dia secara fraksi, secara gabung kelompok, gitu loh. Oke, sebutlah begini Bang, ketika proporsional tertutup ini misal sebutlah dikabulkan oleh MK, berarti secara langsung masyarakat tidak bisa mampu mengontrol dong. Kalau itu. MK mengabulkan judicial review ini, maka MK itu menjadi bukan Mahkamah Konstitusi. Oh gitu. Mahkamah kalkulator. Mahkamah kalkulator. Iya. Penuh perhitungan atau gimana? Ya, cuman hitungannya di atas kertas saja, 1 tambah 1 sama dengan 2. Seperti itu loh. Ya, menurut saya seperti itu. Jadi begini, Bu Yuri. Gimana? Tentang proporsional tertutup dan terbuka, itu adalah putusan hukum atau peraturan yang berangkat daripada peristiwa politik. Ya, saya ingin coba ya mempublish kepada masyarakat apa makna daripada politik hukum. Politik hukum itu adalah suatu ketentuan hukum yang berangkat daripada peristiwa politik, tetap berasaskan kepada konstitusi kita, gitu loh. Jadi artinya peristiwa politik apa sehingga menjadikan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi parameternya itu adalah peristiwa politik. Itu politik hukum sebenarnya. Simpelnya saya kasih gitu loh. Jadi nggak perlu akademik, ya, nggak perlu repot-repot saya jelaskan politik, hukum, politik dan hukum, nggak perlu. Jadi mengapa disebut politik hukum? Kalau sudah bicara politik hukum, maka hukum politiknya sudah hilang. Maka aturan itu, tetapi lahirnya embrio atau dasar daripada hukum atau peraturan tadi itu tidak lepas daripada peristiwa politik. Gitu loh. Banyak produk-produk hukum yang berangkat daripada peristiwa politik. Itulah politik hukum. Jadi masyarakat tuh mesti tahu tuh. Ya, contoh begini. Proporsional tertutup itu diterapkan pada saat Orde Baru. Ya. Pada saat tahun 2002 bahkan sempat ya saya tuh tahu di pertengahan jalan sebelum proporsional terbuka itu tahun 2009 kalau nggak salah ya. 2004 itu semi proporsional. Jadi ada peristiwa politiknya yang MK itu harus tahu di situ. Nggak bisa hanya berdasarkan ini batu ujinya Undang-Undang Dasar 45. Nggak bisa seperti itu. Jadi harus kelahiran produk hukum itu tidak boleh lepas daripada karakter budaya, peristiwa,
harapan, keinginan daripada masyarakat. Jadi terjadinya proporsional terbuka emang dari mana? Dari masyarakat. Dari masyarakat. Iya, bukan dari ahli-ahli hukum. Seperti itu. Oke. Berarti kan kecenderungannya, hal negatifnya mungkin nggak bahwasanya ini akan terjadi transaksional, sebutlah misalkan proporsional tertutup ini malah karena tertutup, masyarakat berarti kan tidak ada akses untuk mengetahui tentang siapa pemimpinnya nih. Calegnya. Siapa calegnya. Ya udah jelas tadi proporsional tertutup itu pilih partai politik. Iya. Soal caleg-caleg itu utusan dari parpol. Jadi yang memperjuangkan masyarakat itu adalah partai politik, bukan wakil rakyat. Jadi DPR itu harus kembali tadi, ya kan? Nah itu jadi kenapa orang sekarang pertanyaannya nih, peristiwa politik itu lahir, peristiwa hukum tadi, peristiwa hukum, produk hukum yang berdasarkan peristiwa politik, reformasi itu lahir. Kenapa? Proporsional terbuka. Karena apa? Tentunya harus ada ekspektasi daripada masyarakat, bukan sebatas hanya tentang menjatuhkan Soeharto, Orde Baru itu. Jadi lahirnya reformasi itu adalah kembali kepada format, kembali kepada formasi, reformasi, kembali pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang realnya itu adalah pasal 1 Undang-Undang Dasar 45 adalah rakyat Indonesia itu berdaulat. Nah dulu sebelum diamandemen dilaksanakan oleh MPR. Nah kalau itu sudah diamandemen tidak dilaksanakan lagi oleh MPR tetapi benar-benar kedaulatan rakyat itu utuh, ya kan? Ya maka MK harus mengubah dulu itu kembali kepada dilaksanakan oleh MPR kedaulatan rakyatnya. Kalau mau pakai proporsional tertutup, maka saya katakan tadi, kalau MK mengizinkan judicial review itu atau mengabulkan permohonan judicial review itu, saya kira MK tidak melihat, ya kan, bahwa konstitusi kita itu ada kandungannya, ada budaya, ada politik, ada apa. Nah, semua itu menjadi satu peristiwa yang tidak bisa terlepas, ya kan? Revolusi zaman Bung Karno, ya kan? Orde Baru zaman Soeharto, reformasi zaman sekarang, kan gitu. Nah, itu kan semua adalah proses-proses degradasi akibat daripada cara berpikir budaya, culture daripada rakyat Indonesia yang menginginkan sesuatu perubahan. Nah, perubahan apa sebenarnya reformasi ini? Kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Catatannya adalah apa? Dilaksanakan oleh MPR atas kedaulatan rakyat itu dihapuskan penjelasan oleh MPR tadi. Nah, kalau mau proporsional tertutup dilaksanakan lagi aja sama MPR, kedaulatan rakyatnya nggak ada. Tapi untuk alasan tentang kos politik yang besar, tentang sistem proporsional terbuka itu gimana? Itu pembenaran saja, siapa aja bisa ngomong. Sekarang gini, kalau caleg itu mau maju dari partai politik, apa dia nggak setor ke partai politik? Kan untuk biaya kampanye. Kan gitu. Ya. Ya kan? Sama-sama maju juga, sama-sama keluarkan kos juga. Nah, ini bedanya kepada masyarakat kalau terbuka. Langsung dirasakan oleh masyarakat. Soal dia itu masyarakat terima, kemudian pilihnya yang lain, itu kan nurani. Itulah bicaranya pilihan. Artinya dalam tahap sosialisasi maksimal kalau proporsional terbuka. Itu artinya kalau proporsional terbuka itu betul-betul terverifikasi. Sebanyak uang pun orang itu belum tentu jadi. Tapi kalau di parpol banyak uang pasti jadi. Tetapi dikenal sama masyarakat tidak. Yang dikenal tetap parpol. Menarik Bang, sebutlah ini kita sedang mengandai-andai proporsional tertutup saat ini dimohonkan di Mahkamah Konstitusi di Judicial Review. Kemudian hari Kamis besok, sepengetahuan saya ada permintaan terkait dengan pandangan dari pihak terkait, dari KPU dan lain sebagainya. Sebutlah kemudian itu dikabulkan. Pendapat Abang bagaimana kalau seandainya? Jadi gini, dikabulkannya dari proporsional tertutup dulu menjadi proporsional terbuka, MK itu juga melihat daripada peristiwa politik dan budaya culture masyarakat Indonesia. Ya sekarang, kalau MK kabulkan, dasarnya apa, Pak? Kan lucu. Dia yang buka untuk menjadi proporsional terbuka, kemudian yang tutup sendiri. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Emang ya jadi kalkulator dong. Kan logika. Betul, dia yang buka, dia yang memulai, dia mengakhiri. Ya, itu kan matematika, Pak. Namanya kalau kayak kita Anda beli botol minuman ini sekarang ini kepada saya. Nah, syaratnya Anda memiliki botol saya ini adalah bayar 5.000. Iya kan? Mulailah bayar 5.000. Setelah 5.000 itu diberikan dari Anda kepada saya, maka saya berikan ini. Berakhir kan, selesai dong. Berarti tidak ada masalah lagi dong, selesai. Ya kan? Ah, itu namanya kalkulator.
Oke. Ya itu mahkamah kalkulator jatuhnya. Nggak ada masalah, saya mau diprotes kayak apa juga mahkamah kalkulator, saya bilang. Nggak mungkin dikabulkan. Kalau dikabulkan, apalagi sekarang 8 partai loh. 8 partai komitmen kepada amanat reformasi. Gitu. 8 partai itu berkomitmen untuk reformasi. 8 partai artinya nggak setuju terkait dengan ya, kalau saya nilainya apa? Tetap menjaga konsistensi daripada amanah reformasi. Tetap menjaga amanah daripada perjuangan Anda dulu tahun 98. 8 partai ini. Karena apa? Mereka ingin terbuka, proporsional terbuka, ingin caleg-calegnya tampil ke masyarakat. Karena ini model yang berbeda antara Orde Baru dengan Orde Reformasi sekarang, gitu loh. Itu kita lihatnya begitu. Lah kalau seandainya mau balik kepada tertutup, ya kita akan kembali lagi kepada masa silam dong. Buat apa kita buat apa ada korban jiwa, buat apa ada demonstrasi, cuman jatuhin Soeharto aja nggak lucu lah. Emangnya Soeharto jelek-jelek amat? Nggak jelek-jelek amat kok. Sekian puluh tahun juga ada jasanya Soeharto. Ya, jadi mari kita persepsikan kepada masyarakat, jangan hanya lihat kepada kejelekan pemimpin, kebagusan pemimpin juga dilihat. Jadi pemimpin Indonesia yang sekarang ini hebat, Indonesia menjadi hebat sekarang ini, itu didahului oleh para pemimpin-pemimpin kita yang cacatnya kita mikul dhuwur mendem jero, yang tidak baik udahlah kita pendem, yang baik-baik kita naikin ke atas. Soekarno punya kehebatan luar biasa, Indonesia dipandang, Soeharto apa segala macam, ya kan? Nah tapi kalau masyarakat, dari perspektif masyarakat sekarang ini, dia pengen masyarakat mau menjadi reformasi, ya harus betul-betul konsekuen Pancasila dan Undang-Undang 45-nya. Makanya di amandemen tadi itu, kedaulatan rakyat itu tidak dibatasi oleh pelaksanaan yang dilakukan oleh MPR. Tidak diwakili oleh MPR. Kalau proporsional tertutup, kita pilih caleg, parpol itu adanya di mana? Di parlemen dong. Iya kan? MPR, bos. MK harus rubah dulu itu. Batu uji MK di mana? Undang-Undang Dasar 45. Gitu loh. Jangan bicaranya sila keempat. Kerakyatan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan. Bukan itu maksudnya itu. Ini kan larinya kepada sila keempat itu kalau saya lihat judicial review. Sila keempat itu adalah itu demokrasi. Ya kan? Demokrasi hukum itu namanya itu. Berarti menurut Bang Bob ada termasuk kemunduran berdemokrasi juga dong? Lah iya jelas dong. Kalau sila keempat itu politik demokrasi. Kalau sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah politik ekonomi. Gitu. Jadi yang ngajukan judicial review itu harus baca dulu bener, dipetik dulu Pancasila itu, jangan sampai disalahmanfaatkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi melalui musyawarah, gitu kan? Enggak gitu. Bukan berarti ketika ada demokrasi pilihan langsung, memilih langsung presiden, memilih langsung kepala desa, memilih langsung caleg legislatif, itu melanggar sila keempat. Tidak. Ada pemusyawaratan di situ. Siapa yang akan dicalonkan melalui musyawarah. Siapa yang memilih pun juga, sekalipun itu masyarakat pun juga boleh bermusyawarah dengan keluarganya. Bahkan bermusyawarah dengan dirinya sendiri itu bagian daripada musyawarah. Karena apa? Setiap bayi di Republik Indonesia ini bayi Pancasila. Jadi sila keempat itu udah nempel.